bersikap ifrat. Ada ifrat, ada tafrid. Ifrat pakai to, saudara. Apa itu ifrat? Mereka memaknai Islam dengan emosi sehingga berlebihan. Semangat Islamnya tinggi, tapi karena emosi tidak terkendali, jadi berlebihan, ngelebih-lebihin agama, saudara. Nah, sementara yang kedua, kelompok liberal. Nah, kelompok liberal ini berbanding terbalik dengan radikal. Mereka di dalam memahami agama, sikapnya adalah tafrid. Kalau tadi ifrat, yang ini tafrid. Maksudnya tafrid apa? Dia remehkan ajaran agama, sehingga sadar atau tidak sadar, dia melecehkan Allah, melecehkan agama, melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran. Dia kurang-kurangi ajaran agama, saudara. Jadi yang satu nambahin berlebihan, yang satu ngurangin berlebihan. Ini radikal dengan liberal, ini sama-sama berbahaya dalam memahami agama, saudara. Kita buktikan. Saya berikan beberapa contoh. Satu, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang sikap keras terhadap kafir. Faqala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, baik para sahabatnya atau pengikutnya yang mengikuti ajarannya, mereka punya sikap asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Saya tanya, ini firman siapa? Jawab yang keempat, firman siapa? Percaya dengan firman Allah? Yakin? Wajib tidak diamalkan? Tapi untuk mengamalkan ini, kita mesti ngerti dulu maksudnya apa, saudara. Nah, kita lihat bagaimana radikal memahami, saudara. Kata kelompok radikal, ini dalil bahwa umat Islam itu wajib bersikap keras terhadap semua orang kafir tanpa terkecuali. Wajib bersikap keras. Jangan kasih muka manis, jangan kasih hati sedikit pun juga. Orang kafir yang manapun kerasi. Lalu kalau liberal bagaimana? Nah, kalau liberal punya paham, ini ayat provokatif, ini ayat intoleran, ini ayat menjadi penyebab umat Islam jadi radikal, jadi ekstrim. Ini bisa melanggar hak asasi manusia. Ini ayat bisa jadi sumber terorisme. Ini ayat zaman sekarang udah tidak relevan. Ini sudah kadaluarsa. Boleh dibaca, nggak boleh dibahas. Boleh dibaca, jangan diajarin. Coba lihat, saudara. Saya tanya, ini liberal cara berpikirnya sama radikal terbalik kan? Yang satu nambah-nambahin, yang satu ngurang-ngurangin. Saudara. Nah, lalu bagaimana ajaran Islam sendiri, saudara? Islam tidak radikal, Islam tidak liberal. Islam dengan tegas menyatakan, betul, kita wajib keras terhadap orang kafir. Kafir yang bagaimana? Kafir yang keras kepada Islam. Orang kafir yang nyerang Islam, membantai Islam, merangi Islam, ya wajib kita keras, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya, ajaran Islam ini coba lihat pertengahan tidak? Bagus tidak? Baik, saya tambahkan lagi, saudara. Nomor 2, saudara. Dalam Al-Quran ada firman Allah berbunyi, faqala ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rida kepada engkau sampai engkau ikut agama mereka. Ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Saya tanya, ini firman siapa? Yakin? Percaya? Wajib kita amalkan? Baik, sekarang kita lihat apa kata orang radikal, saudara. Mereka katakan, ini dalil bahwa semua Yahudi, semua Nasrani pasti benci orang Islam sampai kita ikut mereka. Ini Yahudi, Nasrani, ini semua bagian. Mereka udah nggak ada sukanya kepada umat Islam. Jadi dikaitkan dengan ayat tadi, itu sebabnya Allah suruh kita kerasi mereka. Ini paham radikal, saudara. Tapi sekarang paham liberal apa? Sama kayak tadi. Ayat provokatif, intoleran,
Ini udah nggak relevan, kadaluarsa, langgar hak asasi manusia. Wow, ayat-ayat begini sumber terorisme. Ini yang bikin umat Islam jadi dikit-dikit nyerang gereja, ini dikit-dikit bunuh Kristen. Ini dia nih ayatnya nih. Masya Allah, ngawur tidak? Nah sekarang kalau Islam bagaimana pahamnya saudara? Ya, saudara, orang-orang Yahudi, Nasrani, betul, tidak akan pernah ridho kepada kita. Yahudi yang mana? Nasrani yang mana? Mereka yang fanatik terhadap agama mereka, ekstrem, saudara, yang tidak pernah mau berbaur dengan umat agama lain. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita, hati-hati di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani, ada kelompok-kelompok ekstrem, kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok yang tidak akan pernah ridho kepada kita, saudara. Terbukti kok. Kita lihat gereja Gidi di Papua, saudara. Umat Islam masjidnya dibakar sama mereka. Nggak boleh masjid dibangun di sana, saudara. Ini kelompok ekstrem. Jadi jangan diartikan semua Yahudi, semua Kristen, semua Nasrani ini bajingan, ini penjahat, mesti dikerasi. Hati-hati, saudara. Makanya Islam di sini ada di pertengahan, saudara. Tidak radikal, tidak liberal. Saya tambahkan lagi, saudara. Ada lagi ayat yang lebih tegas lagi, saudara. Itu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 73 dan surat At-Tahrim ayat 9. Bunyinya sama. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Apa Allah katakan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, jahidil kuffara wal munafiqin, perangi itu orang-orang kafir, perangi itu orang-orang munafik, waghluz alaihim, kerasi mereka, kerasi mereka, wa ma'wahum jahannam, tempat orang-orang kafir tadi dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Apa kata orang radikal, sudah? Mari kita lihat. Ini lagi kata orang radikal. Ini lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Allah perintahkan Nabi, orang kafir, orang munafik perangi, bukan sekedar perang. Waghluz alaihim, perangi dengan keras, kerasi mereka. Maka itu yang namanya orang kafir, siapapun dia, halal darahnya ditumpahkan, halal hartanya dirampas. Masya Allah. Makanya jangan kaget, di Indonesia ada pengajian sempalan, saudara, di Jakarta, di Bogor, di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Apa mereka ajarkan kepada jamaahnya, saudara? Itu di Indonesia orang-orang Cina-Cina kafir yang pada kaya tuh, yang megang punya mall, yang punya properti, yang punya kekayaan, yang punya toko emas, itu halal tuh dibunuh. Bunuh saja Cinanya, ambil aja hartanya. Sampai begitu, saudara. Ambil hartanya, rampok emasnya, bakar perusahaannya, bakar, bunuh orang. Masya Allah. Ini kepada ngerekam hati-hati, jangan kira mas saya dipotong ya. Ini kalau dipotong di bagian akhir doang gawat ini. Nanti begitu masuk YouTube, saya lagi melotot-melotot ngomong Cina kafir, bunuh, ambil hartanya. Padahal kita lagi nyontoin, saudara. Hati-hati nih, ini hati-hati nih semua nih jadi saksi nih. Bukan kadang-kadang begitu tuh, man potong-potong aja, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah jujur saya tanya, kalau anak-anak muda se-Indonesia mengikuti paham ini, semua kafir, semua munafik, saudara, harus dibunuh, ambil hartanya, kira-kira negara kacau tidak? Ayo jawab jujur, kira-kira negara kacau tidak? Negara kacau tidak? Kacau, saudara. Nah ini gara-gara radikal begini, liberal nggak mau kalah, saudara. Lagi-lagi dia bilang apa? Ini ayat provokatif, ini jelas provokatifnya ini. Masa semua orang kafir disuruh perangi? Itu kan paham radikal yang seperti itu, bukan paham Islam. Tapi dituduh oleh liberal, itu paham Islam, sudah. Makanya mereka bilang, ini ayat provokatif, ini ayat teroris, ini intoleran, ini sudah kadaluarsa, ini sudah tidak relevan, ini melanggar hak asasi manusia. Ini adalah sumber terorisme. Masya Allah. Jujur, paham liberal dengan radikal bahaya tidak? Nah sekarang bagaimana paham Islam soal ini, saudara? Yuk
Saudara, sebelum kita lihat apa yang diajarkan Islam, saya mau tanya dulu. Dulu di zaman Nabi, apa semua orang kafir dibunuh? Ayo, jawab yang apa namanya? Yang yakin. Jangan tinggal. Jangan, jawab yang yakin, percaya diri. Apa di zaman Nabi semua orang kafir dibunuh? Apa di zaman Nabi semua orang munafik dibunuh? Apa di zaman Nabi semua harta orang kafir dan orang munafik dijarah? Apa ada Nabi memerintahkan umat Islam menjarah harta orang kafir dan munafik? Berarti perbuatan Nabi itu menjadi penjelas ayat ini, saudara. Jadi jangan seenaknya menafsirkan Al-Quran. Jadi ini ayat betul, nggak salah. Nabi disuruh Allah perangi orang kafir, perangi munafik, kerasi mereka. Orang kafir yang mana? Munafik yang mana? Orang kafir munafik yang memerangi Islam, yang menghantam Islam, yang merusak Islam, perangi mereka, saudara. Tapi kalau ada orang kafir yang tidak memerangi Islam, dia jadi warga yang baik, dia santun, maka kita umat Islam wajib lebih santun dari dia.